Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelu Imratul Zakiah dengan NIM 1810301073 kelas 5B1. Jadi saya di sini akan mempresentasikan ulang tentang skill lab 1, yaitu analisis risiko dan penilaian skala pada dampak. Kemudian, apa sih definisinya? Definisi dari bahaya atau hazard adalah suatu kondisi secara alamiah maupun karena ulah manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa dari manusia. Untuk definisi dari kerentanan adalah sekumpulan kondisi dan atau suatu akibat keadaan bisa disebabkan karena faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Kemudian untuk definisi dari kemampuan sendiri atau capability adalah kebijakan, kesiapsiagaan dan peran masyarakat, kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh perorangan, keluarga dan masyarakat yang membuat mereka mampu mencegah, mengurangi dan siap siaga menanggapi dengan cepat atau segera pulih dari suatu kedaruratan dan bencana. Kemudian untuk langkah-langkah dari penilaian risiko bencana sendiri, yang pertama yaitu kita perlu menentukan suatu lokasi rawan bencana, boleh lokasi wisata, tempat tinggal sendiri jika ada sumber bahaya, atau lokasi lain sumber seperti dari Google, contoh Cangkringan, Kali Adem, Palu, gempa Lombok, dan tsunami Aceh. Kemudian yang kedua, kita melakukan identifikasi risiko bencana dengan mencari sumber informasi berikut. Yang pertama, bahaya atau ancamannya. Seperti menentukan jenis ancaman, misal tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, bencana sosial seperti kemiskinan, kerusakan atau konflik, dan sebagainya. Kemudian, setelah menentukan jenis dari ancamannya, kita melengkapi dengan peta topografi seperti letak wilayah atau batas wilayah kota, sungai, danau, gunung berapi, penambangan, pabrik, industri, dan lain-lain. Kita bisa menyiapkannya melalui Google Earth atau sumber lainnya. Terus setelah menentukan jenis ancaman, sudah dilengkapi dengan peta topografi, kemudian kita harus menentukan skala dari probabilitasnya. Kemudian setelah itu kita bisa menentukan skala dari dampak dari kejadian tersebut. Untuk skala probabilitasnya itu ada A, B, C, D, E. Untuk A sendiri itu ada 5 yang pasti, udah sangat pasti. Jadi skala 5 itu udah pasti, hampir dipastikan 100% terjadi tahun depan atau terjadi pada setiap tahunnya. Namun untuk skala probabilitas yang nomor 4 hampir pasti, namun hanya 75-100% terjadi pada tahun depan, atau bisa kita hitung sekali dalam 10 tahun mendatang. Kemudian untuk skala probabilitas yang nomor 3 itu kemungkinan ada 50-75% untuk bisa terjadi tahun depan atau sekali dalam 50 tahun. Kemudian ada skala 2, ini kemungkinan sangat kecil, yaitu sekitar 20-50% terjadi tahun depan atau sekali dalam 100 tahun. Dan untuk yang skala probabilitas yang nomor 1 itu persennya 1-20% saja terjadi tahun depan atau sekali dalam lebih dari 100 tahun. Berarti sangat lama ya. Kemudian kita masuk ke dampak kejadian. Dampak kerugian yang ditimbulkan dari bencana. Kalau 5 berarti sangat parah ya, hampir dipastikan 100% wilayah itu hancur dan lumpuh total, seperti sarana kesehatan, jalan, dan lain-lainnya. Kemudian untuk kalau dampak 4 itu emang parah, yaitu sekitar 50-70% wilayah hancur dan lumpuh. Untuk dampak kerugian yang ditimbulkan skala 3 itu cukup parah. Jadi 10-50% wilayah hancur, namun masih ada, tidak semuanya hancur gitulah ya.
Untuk yang ke skala 2 itu ringan, kurang dari 10% wilayah yang terkena. Dan untuk skala 1 berarti tidak parah sama sekali, berarti tidak ada kerugian yang ditimbulkan dari bencana. Kemudian kita lanjut. Untuk kerentanan sendiri, kita perlu melengkapi dengan data demografi, yaitu seperti jumlah penduduk, jumlah kelompok rentan seperti bayi, balita, lansia, ibu hamil. Terus kemudian ada gambaran kondisi sarana dan prasarana kesehatan seperti tersedianya rumah sakit, puskesmas terdekat, jarak dari lokasi yang rawan dari bencana. Kemudian sistem transportasinya itu seperti apa dan telekomunikasinya, seperti akses jalan, sarana angkutan, jaringan komunikasi, dan lain-lain. Ini kita lihat yang jaraknya terdekat dari yang rawan bencana ya. Kemudian kita lihat juga dari ketersediaan ketenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, dan lain-lain. Kemudian kita lihat juga status sosial ekonomi dari penduduk seperti status sosial bawah, menengah, atas, dan mata pencarian utama dari penduduk. Terus kita lihat kemampuannya, seperti kebijakan, telah ada atau tidaknya kebijakan peraturan perundang-undang peraturan daerah setempat seperti Protap DLL tentang penanggulangan bencana. Kemudian kesiapsiagaan dan peran serta masyarakat yang seperti meliputi kesadaran dan kepedulian masyarakat akan bencana tersebut. Terus kita masuk ke skilab kedua, yaitu manajemen evakuasi massal, yaitu pertama, bencana di Indonesia itu meliputi bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan banyak juga bencana yang disebabkan oleh ulah manusia seperti kecelakaan transportasi udara, kecelakaan transportasi darat dan laut, kecelakaan industri, ledakan bom, dan kerusakan atau kerusuhan atau bentrokan dari penduduk sendiri seperti tawuran dan segala macamnya. Nah, apa sih dampak bencana terhadap kesehatan masyarakatnya? Pertama, terjadi korban massal yang mati, yang luka, yang sakit, terus menyebabkan panik, bingung, depresi, dan neurosis, bisa menyebabkan diskoordinasi, rusaknya sarana kesehatan, lumpuhnya pelayanan kesehatan rutin, konsentrasi massa atau pengungsi, masalah pangan dan gizi, masalah air bersih, masalah sanitasi lingkungan, penyakit menular, meningkatnya kelangkaan SDM kesehatan, timbulnya post-traumatic stress atau PTSD. Ini dampak yang paling sering dialami dari sisi kesehatan terhadap masyarakat yang terkena bencana. Kemudian, ada bencana itu ada teriak. Nah, apa sih teriak itu? Jadi, pengertian dari teriak itu suatu sistem untuk melakukan pemilihan penderita berdasarkan kebutuhan pertolongan medis atau kondisi klinis korban dengan tujuan untuk menentukan prioritas penanganan dan evakuasi korban. Nah, seleksi penderita ini berdasarkan problem yang ada pada penderita dan jumlah penderitanya sendiri. Kita lanjut. Nah, problem yang ada pada penderita seleksi berdasarkan problem atau gangguan ABC tanpa melihat sarana yang ada. ABC itu berarti airway, breathway, dan concourse. Nah, kemudian setelah kita menentukan problem, kita jumlah penderita itu sendiri seleksi berdasarkan berat ringannya keadaan pasien atau korban yang mempunyai kemungkinan hidup lebih besar dihadapkan kepada waktu, sarana dan tenaga yang ada, memastikan sebanyak mungkin korban dapat diselamatkan dalam keadaan korban massal. Nah, kemudian untuk mendapatkan hasil yang sebaik mungkin pada kondisi jumlah pasien besar dengan sumber daya yang terbatas dan transport korban ke sarana kesehatan dengan fasilitas yang memadai, kemudian penentuan prioritas akan menekan morbiditas, mortalitas, dan kecacatan. Itu pentingnya dari teriak tadi ya. Kemudian jadi seperti contohnya jumlah pasien yang luar biasa banyak, komunikasi dan fasilitas yang terganggu atau rusak, maka ini sangat membingungkan. Maka teriak itu dibutuhkan untuk mempermudah
para tim SAR untuk mengevakuasi korbannya. Nah, teriak ini bukan untuk pemindahan bencana ke rumah sakit ya, tapi untuk mengevakuasi korban di bencana untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Nah, kita lihat dari dasar-dasar teriak, yaitu pertama, jumlah yang cedera. Kita harus menentukan dulu seberapa banyak gitu kan. Kemudian derajat cedera dari pasien, mana yang perlu kita prioritaskan dahulu, yang memiliki waktu untuk bertahan hidupnya lebih lama, maka itu yang harus kita utamakan. Terus kemungkinan bertahan hidup, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sarana dan kemampuan atau sumber daya yang ada di daerah bencana itu. Kemudian yang dilakukan pada triad: 1. Penilaian tanda vital dan kondisi korban bencana. 2. Penilaian harapan hidup, penilaian tindakan yang diperlukan, penilaian kemampuan medis, prioritas penanganan definitif, dan pemberian label. Ini untuk mempermudah mengevakuasikan. Terus apa sih metodenya? Metodenya pertama kita lakukan start, simple triad, dan rapid treatment. Kemudian primary survey seperti ABC atau CAB, kemudian algoritma dan sistem tapping atau pengemudian. Ini metodenya yang kita gunakan. Nah, kebijakannya, pertama kebutuhan medis, derajat cedera, harapan hidup, sumber daya. Nah, teriak dulu sebelum tindakan. Berarti kita berikan teriak dulu sebelum kita lakukan tindakan. Nah, waktu yang kita miliki yaitu kurang lebih dari 60 detik tiap pasien. Kemudian kita juga harus tentukan fasilitas terbaik untuk penanganannya. Kemudian untuk langkah-langkahnya ya, jadi saya gambarkan. Pertama, kita lakukan primary survey dulu, kemudian kita lanjut ke prioritasnya. Setelah kita menentukan prioritasnya, kita lanjut ke pengkodean atau labeling untuk mempermudah tim SAR mengevakuasi. Kemudian baru kita lakukan treatment dan transport. Seperti itu ya. Nah, untuk klasifikasi dari labelnya, teriaknya sendiri. Kalau prioritas 4 itu berarti dilabelin warna hitam. Berarti korban luka sangat berat atau tidak bisa diselamatkan, berarti udah 100% meninggal. Kalau sudah ini prioritas 4 berarti tidak perlu disegerakan dalam penyelamatan ya. Kemudian untuk prioritas nomor 1 itu berarti warna merah. Ini berarti luka berat, gangguan CAB, mengancam nyawa, harapan hidup ada, dan ini harus segera mungkin dievakuasi karena masih memiliki harapan untuk hidup. Sedangkan yang hitam tadi sudah tidak memiliki harapan untuk hidup. Kemudian kita lanjut ke prioritas nomor 2, berarti itu berwarna kuning. Itu mengalami luka berat, tidak mengancam nyawa tapi mendesak, jadi harus segera dievakuasi juga. Kemudian untuk prioritas yang ketiga itu ada berwarna hijau, dan berarti penderita hanya luka ringan saja, berarti dia bisa untuk dievaluasi namun tidak dibutuhkan sesegera mungkin, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tadi sudah ya metodenya. Kemudian kita lanjut ke materi skill ketiga, yaitu tentang proses fisioterapi pada kelompok rentan. Nah, kelompok rentan itu apa sih? Jadi definisi dari kelompok rentan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 55 Ayat 2, yaitu kelompok rentan dalam situasi bencana adalah individu atau kelompok yang terdampak lebih berat diakibatkan adanya kekurangan dan kelemahan yang dimiliki yang pada saat bencana terjadi menjadi beresiko lebih besar, meliputi seperti ini contoh dari kelompok rentan ya, itu ada bayi, balita, anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau yang sedang menyusui, penyandang cacat atau disabilitas, dan orang yang lanjut usia. Kemudian untuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, yaitu Pasal 5 Ayat 3, setiap orang yang termasuk kelompok
masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya. Kemudian program penanganan fisioterapi menurut WCPT, yaitu ada kesiapsiagaan bencana, saat atau respon bencana, dan post berarti recovery bencana. Kita lanjut pada bencana pada kelompok rentan. Di sini fisioterapi sebagai disiplin ilmu rehabilitasi fisik harus ikut andil dalam kebijakan perencanaan serta penanggulangan bencana. Jadi fisioterapi di sini dapat memberikan sosialisasi dan edukasi kesiapsiagaan terhadap bencana pada anak-anak, pada ibu, lansia, dan pada disabilitas. Kemudian fisioterapi juga bisa meningkatkan kesadaran dalam ruang lingkup masyarakat luas mengenai kebutuhan fisik dan rehabilitasi dalam keadaan darurat. Kemudian saat bencana pada kelompok rentan, di sini fisioterapi harus mampu membina hubungan baik secara intens dengan instansi yang diakui secara internasional atau LSM. Nah, untuk memastikan bahwa layanan profesional dikoordinasikan dan dimasukkan sebagai bagian dari program rencana pembangunan nasional yang berkelanjutan dalam rangka manajemen bencana seperti pertama yaitu ada rescue, kedua ada evakuasi atau triage tadi, kemudian ada penyediaan makanan dan air minum, pencegahan terjadinya penyakit menular dan disabilitas, kemudian pemulihan bencana, memberikan treatment dan dalam keadaan darurat. Jadi itu yang bisa kita lakukan sebagai fisioterapi ketika terjadi bencana. Kemudian setelah bencana pada kelompok rentan, apa yang bisa kita berikan? Yaitu fisioterapi dapat memberikan treatment pasca bencana pada kelompok rentan tersebut. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang sudah saya jabarkan tadi bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.